Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gayax dalam seri kuliah atau sebenarnya saya lebih menyukai seri pembelajaran eh, untuk topik mekanika kuantum karena saya sendiri juga masih belajar. Eh, Setelah video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hubungan antara mekanika klasik dengan mekanika kuantum, perbedaannya, perbandingannya. Lalu saya juga sudah menjelaskan mengenai apa itu pengukuran di mekanika kuantum, hubungannya dengan variabel dinamik di mekanika klasik. Lalu bagaimana cara melakukan pengukuran dan apa yang terjadi dengan pengukuran di mekanika kuantum yang berbeda dengan mekanika klasik. Di mana untuk di mekanika klasik state yang diukur itu tidak berubah setelah pengukuran, sedangkan berbeda untuk mekanika kuantum, state yang diukur itu akan berubah atau collapse ke state ke eigenstate daripada operator yang ingin diukur. Oke. Nah, untuk secara lebih detail, secara lebih spesifik, kita langsung saja ke contoh problem yang ada. Di sini kita punya 3 buah operator di ruang Hilbert dengan vektor 3 dimensi. 3 dimensi ini menyatakan bahwa operator-operator tersebut memiliki basis 3 dimensi, ya, diberikan oleh dalam bentuk representasi. Ini sebenarnya representasi matriks 3x3. Ini operator Lx, ini operator Ly, dan ini operator Lz, dimana ini sebenarnya representasi kalau nanti atau yang sudah pernah belajar tentang spin, maka ini adalah representasi dimensi duk J sama dengan 1 watt. Nah, pertanyaannya adalah apa saja nilai-nilai atau yang mungkin keluar apabila kita melakukan pengukuran dengan operator Lz ini dalam representasi matriks 3 dimensi. Oke. Nah, nilai-nilai yang kemungkinan keluar ketika melakukan pengukuran untuk operator Lz ini itu berarti adalah nilai-nilai eigenvalues dari operator Lz. Nah, untuk mencari eigenvalues operator Lz, karena ini sudah dalam bentuk matriks, kita bisa lakukan dengan mencari persamaan kita bisa mencari persamaan karakteristik dari operator Lz ini, yaitu kita hitung determinan daripada Lz dikurang lambda. Lambda ini adalah variabel menyatakan nilai eigen dan matriks identitas 3x3. Kalau kita hitung, maka kita akan dapatkan determinannya itu sama dengan lambda kali 1 dikurang lambda kuadrat. Cari solusinya, didapatkan lambda memiliki 3 kemungkinan nilai, yaitu minus 1, 0, dan 1. Nah, misalkan kita punya sebuah well-defined state, ya, dimana state itu adalah state dengan Lz sama dengan 1. Artinya state itu adalah merupakan eigenstate daripada Lz untuk lambda sama dengan 1. Sekarang pertanyaannya dihitung expectation value, ya, nilai ekspektasi dari Lz untuk state tersebut, ya, untuk state lambda sama dengan 1. Lalu nilai ekspektasi untuk Lx kuadrat dari nilai ekspektasi Lx kuadrat untuk state tersebut, dan juga dihitung uncertainty, ya, uncertainty daripada operator Lx. Nah, setelah kita sudah mengetahui nilai eigen value daripada operator Lx, selanjutnya kita mesti cari eigen state daripada
untuk masing-masing eigen values tersebut. Nah, karena eigen values-nya adalah lambda sama dengan 1, maka kalau operator LZ kita kerjakan ke misalkan ini adalah eigen set untuk lambda sama dengan 1 dituliskan sebagai state Z1, maka dia harus sama dengan 1 ya, ini karena ini nilai lambda kali state Z1. Nah, kalau kita tuliskan dalam matriks 3 kali 3, Z1 ini kita dapat tuliskan sebagai matriks kolom 3 dengan 3 baris. Nah, dimana nilai A, B, C ini masih sembarang ya, lalu kita kalikan dengan LZ, maka akan kita dapatkan di sini A ini masih sembarang nilainya, B itu harus 0, sedangkan untuk C itu didapat bahwa C sama dengan minus C. Nah, yang mungkin untuk nilai C adalah nilai 0 ya, karena sembarang bilangan tidak mungkin ya. Misalkan saya ambil C sama dengan 3 sama dengan minus 3 itu tidak mungkin. Yang mungkin hanya untuk C sama dengan 0. Jadi untuk state Z1 itu dalam matriks kolom 3 ya, itu A00. Nah, kalau kita normalisasi ya, kita inner product kan dengan state itu sendiri Z1, kita dapatkan A kuadrat, dan ini harus sama dengan 1 karena kita mau normalisasi. Nah, kemungkinan nilai A ini kalau dia real bisa plus minus 1, kita ambil salah satunya yaitu A sama dengan 1, sehingga kita dapatkan state Z1 itu sama dengan 100. Nah, ini untuk state dalam notasi CAD. Untuk yang beranya seperti ini, kita transpose saja matriksnya jadi 100. Sedangkan untuk eigen values yang lain, untuk lambda sama dengan minus 1 dan lambda minus 0, bisa dilakukan prosedur yang sama ya. Kita bisa pilih untuk normalized state untuk Z2, di mana lambda sama dengan 0, itu 0, 1, 0, dan eigen set untuk Z3 ya, di mana lambda itu sama dengan minus 1 adalah 0, 0, 1. Nah, mungkin sebagai catatan bahwa kalau kita lihat di sini, ini basis standar ya untuk matriks kolom 3 kali 3, sehingga kalau dilihat di sini sebenarnya LZ ini bisa lihat dia sebagai matriks diagonal ya, matriks diagonal, dimana nilai of diagonalnya itu sama dengan 0. Dari situ kita bisa baca nilai-nilai eigennya ya, seperti ini ya. Kita bisa lihat di off diagonalnya dia nilainya 0, di diagonalnya kita bisa lihat 1, 0, dan minus 1. Jadi sebenarnya hanya dengan melihat matriks ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa nilai eigen daripada matriks LZ itu adalah 1, 0, dan minus 1. Sedangkan untuk matriks-matriks lain ya, karena eigenvektor LZ itu dia adalah basis standar ya, basis standar, maka representasi LY dan LX ini adalah representasi yang dituliskan dalam basis ya. Sebenarnya ini LX dan LY itu dituliskan dalam basis LZ ya. Baik, sekarang kita hitung nilai ekspektasi daripada LZ untuk state dengan keadaan lambda sama dengan 1 atau Z1 ya. Kita hitung seperti ini ya. Dalam representasi matriks itu matriks baris kali dengan LX, lalu kali matriks kolom ya, kita dapatkan 0. Jadi ini maksudnya kalau kita ukur LX ya, untuk kita ukur LX untuk state ini, maka kemungkinan kita akan dapatkan nilai eigen ya, eigen keluarannya adalah lambda sama dengan 0. Untuk LX kuadrat, maka kita hitung dulu apa itu LX kuadrat. Dalam representasi matriks kita kalikan ya LX dengan LX,
kita akan dapatkan matriks berikut, ya. Lalu kita hitung nilai ekspektasinya untuk Lx kuadrat, ya, dan lakukan hal yang sama dalam representasi matriks baris dan kolom untuk Z1 nya. Kita akan dapatkan nilai setengah. Nah, selanjutnya kita akan hitung nilai ekspektasi, kita akan hitung uncertainty daripada Lx. Nah, sesuai dengan rumus yang sebelumnya, uncertainty dari sebuah operator, kuadrat uncertainty dari sebuah operator adalah nilai ekspektasi daripada operator itu dikurang nilai uncertainty kuadrat uncertainty dari sebuah operator adalah expectation, nilai ekspektasi daripada operator itu dikurang dengan nilai ekspektasinya sendiri dikuadratkan, ya, sehingga kita bisa turunkan formula. Kita dapatkan ini akan minus 2 plus 1 jadi minus 1, dan kita sudah hitung sebelumnya ekspektasi dari X kuadrat adalah setengah, dan kita sudah dapatkan nilai ekspektasi daripada Lx itu 0, sehingga uncertainty dari Lx adalah ini kita akarkan, ini per akar 2, dan ini menyatakan bahwa pengukuran untuk Lx, ya, operator Lx itu sebagian besar akan kita dapatkan nilai eigen value 0, ya, sebagian besar akan kita dapatkan nilai eigen value untuk keluaran Lx 0 dengan sebaran itu antara minus setengah dan setengah, ya. Jadi kalau Lx nanti ternyata nilai eigennya adalah min 1, 0, 1, dia cenderung terpusat di benar-benar terpusat, ya, nilai eigen value dari pengukurannya itu di lambda sama dengan 0, ya, untuk state Z1 ini. Jadi Z1 ini well defined state yang kita sudah persiapkan. Selanjutnya kita cari normalized eigenstates dan eigenvalues dari Lx di Lz basis, ya. Nah, sama dengan Lx, kita cari nilai eigennya, ya. Kalau kita baca dari matriksnya sendiri, kita lihat Lx itu dia bukan matriks off diagonalnya tidak 0, jadi ini Lx, sehingga kita tidak bisa baca nilai eigennya langsung dari sini, maka kita harus lakukan kita cari dengan menggunakan persamaan karakteristik daripada operator Lx, ya. Kita akan dapatkan persamaan lambda pangkat 3 minus lambda pangkat 3 ditambah lambda, dan kemungkinan nilai lambda yang memenuhi persamaan karakteristik ini adalah lambda minus 1, 0, dan 1. Oke. Nah, selanjutnya kita cari eigenstates-nya, ya, untuk masing-masing lambda ini, ya. Kita lakukan sama dengan yang sebelumnya, ya. Kita tuliskan matriks eigenstate daripada Lx itu sebagai variabel ABC, ya. Lalu kita dapatkan persamaan berikut. Di sini lambda masih sembara. Lalu kalau kita bila kita set lambda sama dengan minus 1, maka akan kita dapatkan A itu sama dengan minus per akar 2 dari B, C sama dengan minus per akar 2 dari B, sehingga eigenset untuk lambda sama dengan minus 1, atau kita tuliskan sebagai X1 itu adalah B dikali matriks kolom minus per akar 2, 1 minus per akar 2. Kalau kita normalisasi, kita dapatkan normalized state daripada eigenstate X1, kita dapatkan setengah minus 1 akar 2 minus setengah. Nah, untuk yang eigenvalue lambda sama dengan 0, kita bisa lakukan hal yang sama,
kita akan dapatkan untuk normalized state-nya, kita bisa ini kita pilih seperakar 2 1 0 min 1. Begitu juga dengan eigenstate lambda sama dengan 1, kita dapatkan untuk eigen value lambda sama dengan 1, kita dapatkan eigenstate x3 yang dinormalize menjadi setengah kali matriks kolom 1 akar 2 1. Nah, di sini kita sudah dapatkan matriks maksudnya eigenstates dari Lx ya dalam bentuk matriks kolom. Dilihat di sini mereka saling ortogonal, tapi mereka bukan basis standar ya, basis standar dari matriks kolom 3 kali 1, oke? Ya, 3 baris. Nah, kalau kita tuliskan matriks masing-masing eigen state daripada Lx ya dalam basis Lz, itu dengan mudah kita bisa baca karena kita tahu basis dari Lz yaitu eigenstate Z1, Z2, Z3 itu adalah matriks standar dari matriks kolom 3 kali 1, sehingga kita bisa baca di sini X1 itu sebenarnya sama dengan kombinasi linear dari min setengah Z1 dan seperakar 2 Z2 dikurang setengah Z3. Begitu seterusnya untuk X2 kita bisa baca langsung dari matriks kolom ini, dan X3. Nah, karena kita mempunyai well defined state ya, initial state-nya adalah Z1, maka Z1 ini kita bisa tuliskan sebagai kombinasi linear terhadap basis X1 ya, terhadap basis X1 ini ya. Kita tuliskan seperti ini ya, dimana penjumlahan daripada inner product antara XI ya, I dari 1 sampai 3 dengan ZI ya, itu sebagai amplitude probabilitasnya. Nah, kalau kita lihat inner product dari X1 dengan Z1 ini adalah dalam bentuk perkalian matriks. Kita dapatkan Z1 ini adalah matriks 1 0 0 ya, itu matriks kolom. Ini X1 itu matriks baris ya, ini matriks baris, kita transpose saja. Jadi transpose daripada ini kita kalikan dengan 1 0 0 itu Z1 ya, kita kalikan dengan ini, maka akan kita dapatkan nilai minus setengah. Nah, begitu juga dengan X2, kita transpose ini, kita kalikan dengan matriks kolom 3 kali 1 untuk Z1, kita dapatkan seperakar 2, untuk X3 juga setengah. Nah, di sini kita sudah dapatkan eigenstate dan eigenvalues untuk Lx dalam basis Lz. Dan untuk menghitung probabilitasnya, karena kita sudah normalize untuk initial state-nya yaitu state Z1, sehingga total probability untuk mendapatkan X2 ya dari Z1 ya, ketika kita lakukan pengukuran operator Lx itu adalah setengah. Sedangkan untuk X1 dan X3 ya, mereka sama, probabilitas pengukuran untuk mendapatkan eigenstate X1 dan X3 adalah seperempat. Baik, pertanyaan berikutnya, kalau partikel ya, sekarang partikelnya bukan dalam LZ1 ya, tadi sebelumnya LZ1. Sekarang misalkan partikelnya itu dalam LZ sama dengan minus 1, atau dalam hal ini dalam state Z3 ya, 001. Sekiranya partikel dalam LZ-1 dan kita ukur Lx, apa sih kemungkinan keluarannya ya, terus probabilitasnya
berapa probabilitas keluaran yang mungkin didapatkan. Ya, kita sudah hitung bahwa untuk Lx itu kemungkinannya adalah nilai eigen ya, hasil pengukurannya itu lambda minus 1, 0, dan 1. Nah, kalau Lx diukur, maka Z3 ini akan kolaps ke salah satu eigenstate daripada Lx, yaitu X1, X2, atau X3. Dan initial state kita ya, Z3 itu bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari eigenstates Lx, dan ini adalah amplitude probabilitasnya. Kalau kita hitung ya, kita tahu Z3 itu adalah matriks 0, 0, 1 ya, seperti ini ya. Maka untuk inner product antara X1 dan X3, kita kalikan transpose matriks ini ya, kita kalikan dengan matriks Z3 ya, kita kalikan dengan matriks ini, maka akan kita dapatkan nilai minus setengah. Dan untuk eigenstate X2 kita dapatkan minus 1/2. Untuk eigenstate X3 kita akan dapatkan minus setengah. Jadi kemungkinan pengamatan ya, keluaran yang kita dapatkan, kita mengukur operator LZ untuk state Z3, itu kita akan dapat keluaran X1, state X1 dengan probabilitas seperempat, state X2 dengan probabilitas setengah, state X3 dengan probabilitas seperempat. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita tinjau sekarang initial state-nya itu dalam matriks kolom bentuknya adalah setengah kali 1/2. Kalau LZ kuadrat itu diukur dan didapatkan keluaran plus 1. Plus 1 ini maksudnya eigen value LZ kuadrat itu adalah plus 1. Apa sih state yang diamati ya setelah pengukuran LZ kuadrat, dan berapa probabilitas keluaran ini ya, kemungkinan kalau kita lakukan pengukuran LZ kuadrat berulang kali. Selanjutnya apabila kemudian setelah pengukuran LZ2 kita lakukan pengukuran LZ, apa keluarannya ya, kira-kira keluarannya, dan probabilitasnya berapa untuk masing-masing keluaran. Oke, untuk menjawabnya kita hitung dulu ya, LZ kuadrat itu dalam matriks itu seperti apa. Maka kita kalikan LZ dengan LZ, itu kita dapatkan 1, 0, 1. Di sini langsung saja kita bisa lihat di sini off diagonalnya itu 0 semua, sehingga didapat bahwa eigen values ya daripada operator LZ kuadrat itu 1, 0, 1. Lihat di sini ada nilai yang sama, artinya operator ini memiliki degenerate states ya. Atau bisa kita hitung juga dengan menggunakan persamaan karakteristik untuk LZ kuadrat, hasilnya kita dapatkan kemungkinan yang sama. Nah, untuk yang lambda dengan 1, dia akan menjadi degenerate states ya. Sini lihat lambda minus 1 itu ada 2, dia degenerate state ya, sehingga eigenstate untuk lambda sama dengan 1 itu tidak bisa diidentifikasi sebagai sebuah state, tapi cenderung sebagai kombinasi linear daripada vektor 2 dimensi ya. Nah, selanjutnya kita sudah tahu eigen values-nya, kita cari sekarang eigen vektornya dengan menggunakan persamaan LZ kuadrat ya, yang bekerja terhadap eigen vektor dari eigenstate daripada LZ
ya, dan itu sama dengan ini harusnya ya, ini kalau kita kalikan kita akan dapatkan A0C, dan ini lambda ini nilai eigen dari LZ kuadrat dikalikan dengan matriks kolom ya, ABC dengan ABC masih sembarang. Dari sini kita dapatkan ya, dari persamaan ini untuk lambda sama dengan 0, untuk eigen value lambda sama dengan 0, A sama dengan C sama dengan 0, sehingga eigen state ya untuk LZ kuadrat kita simbolkan sebagai Z1 tilde itu adalah 0, 1, 0. Kemudian kita hitung, kita cari eigen state untuk lambda sama dengan 1 ya. Di sini bisa disimpulkan B itu sama dengan 0, tapi A dan C itu masih sembarang, sehingga untuk normalized state-nya ya dari LZ kuadrat itu kita tuliskan sebagai state Z2 tilde ya, kita bisa tuliskan sebagai seperakar dari A kuadrat plus C kuadrat kali matriks kolom A0C. Dilihat di sini A dan C masih sembarang. Nah, kita bisa pilih ya dari basis untuk eigen values lambda sama dengan 1. Kita bisa pilih eigen space ya, untuk lambda sama dengan 1 itu Z2 1. Jadi ini adalah basis yang pertama itu 1 0 0 ya, kita bisa pilih. Dan ini terjadi kalau misalkan kita pilih A nya sama dengan 1 dan C nya sama dengan 0 ya, dan ini sama dengan eigen state daripada LZ ya, kita pilih dia sama dengan eigen state daripada LZ. Sedangkan untuk eigen state kedua dari lambda 1 ya, lambda sama dengan 1 untuk operator LZ kuadrat itu kita pilih matriks kolom 001 atau sama dengan ketika kita set A itu 0 dan C itu sama dengan 1. Oke. Dan ini ini sama dengan ya, kalau kita lihat yang sebelum ini sama dengan eigen state daripada LZ ya. Ingat di sini LZ bukan LZ kuadrat, LZ untuk state Z3. Oke. Sehingga state lambda tadi ya, yang kita tuliskan sebagai setengah seperakar 2 itu dalam LZ basis ya, itu kita bisa tuliskan seperti ini ya, karena Z1 tilde ya, Z1 tilde itu dia sama dengan Z2 ya, sehingga saya bisa tuliskan state psi tadi, initial state kita adalah kombinasi linear dari setengah Z1 tilde plus setengah Z2 tilde, 1 plus seperakar 2 Z2 tilde, 2 ya. Dan ini adalah eigen state dari lambda 0 untuk LZ kuadrat, dan ini adalah eigen vektor ya, eigen space ya, lebih tepatnya eigen space karena dia itu degenerate state, eigen space dari lambda sama dengan 1. Nah, kalau kita lakukan pengukuran untuk lambda sama dengan 1, maka state yang kita dapatkan ya, state yang kita dapatkan ya, kita lakukan pengukuran LZ kuadrat. Kalau kita dapatkan lambda sama dengan 1, di mana ini adalah degenerate state, maka state setelah pengukuran kita lakukan pengukuran ya, dan didapatkan lambda itu sama dengan 1, maka state keluaran ya dari initial state psi ini
itu dia akan berada di eigenspace 2 dimensi, dan operator proyeksi daripada eigen value lambda sama dengan 1 itu diberikan sebagai penjumlahan dari proyeksi dari basis-basisnya ya, karena kita sudah pilih basis yang saling ortonormal itu Z2, 1 dan ini seharusnya Z1, Z2, maaf, Z2 tilde, 1, Z2 tilde 1 dan Z2 tilde 2. Ini adalah operator proyeksi di eigen space ya, bukan di eigen vektor, ingat. Sehingga kalau setelah kita lakukan pengukuran dan dengan formula yang sebelumnya, hasil keluaran itu adalah operator proyeksi akan bekerja terhadap state psi lalu dibagi dengan nilai ekspektasi dari operator proyeksi tersebut. Oke, kalau kita kerjakan operator proyeksi ini terhadap psi, maka akan kita dapatkan setengah Z2 tilde 1 plus seperakar 2 Z2 tilde 2 ya. Dan kita hitung nilai ekspektasi untuk operator proyeksi lambda sama dengan 1, kita akan dapatkan nilai 3/4. Jadi setelah pengukuran, kalau kita dapatkan nilai lambda eigen value dari LZ kuadrat adalah plus 1, keluaran kita akan berupa matriks kolom seperakar 3 kali 1, 0, akar 2 ya. Kita simbolkan sebagai psi tilde, dan probabilitas untuk mendapatkan lambda sama dengan 1 ya, itu sama dengan nilai ekspektasi dari operator untuk lambda sama dengan 1, dan ini sudah kita hitung adalah 3/4. Nah, selanjutnya keluaran psi tilde ini kita ukur lagi kita ukur nilai operator LZ-nya dan berapa probabilitas yang akan kita dapatkan. Nah, psi tilde ini kalau kita tuliskan dalam basis LZ ya, ingat di sini LZ bukan LZ kuadrat, adalah seperakar 3 Z1 ditambah akar 2 per akar 3 Z3, sehingga kemungkinan pengamatan ya, kalau kita ukur LZ dari untuk tilde, itu kita akan dapatkan untuk operator Z1 probabilitasnya adalah ya ini kuadrat ya, atau sepertiga. Untuk Z2 di sini dilihat eigenstate psi tilde tidak ada Z2 sehingga probabilitasnya 0, dan untuk Z3 kita akan dapat probabilitasnya 2/3. Baik. Nah, contoh berikutnya ini masih berkaitan ya, sekiranya partikel itu dalam initial state psi ya, dengan probabilitas ya, kalau kita ukur LZ-nya ya, ternyata kita dapatkan jadi state ini boleh dibilang masih sembarang. Ternyata setelah pengukuran LZ kita dapatkan untuk eigen value LZ sama dengan 1 itu probabilitasnya adalah 1/4. Untuk LZ sama dengan 0 probabilitasnya adalah setengah, dan LZ sama dengan min 1 probabilitasnya 1/4. Nah, karena kita tahu ya dari sebelumnya untuk perumusan probabilitas itu adalah modulus kuadrat ya dari inner product Z1 inner product eigen state bersangkutan ya, eigen state bersangkutan dengan state psi ya.
sehingga kita bisa tuliskan untuk probabilitas untuk LZ sama dengan 1 seperti ini ya. Ini untuk Z sama dengan 0, ini Z sama dengan minus 1. Dan di sini karena kita mengukur operator LZ, state psi itu bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari eigen states ya, eigen dituliskan dalam eigenbasis dari LZ ya, seperti ini. Oke, ini sudah saya uraikan. Ini probabilitas amplitude probability untuk Z1 ya, amplitude probability Z2 dan Z3. Baik, di sini kita asumsikan bahwa eigen jadi di sini yang kita ketahui hanya probabilitas saja, dan kita tahu bahwa probabilitas ini adalah modulus square ya. Modulus square itu artinya adalah perkalian dari inner product ya, Z misalkan untuk probabilitas ZI itu perkalian inner product dari ZI dengan state psi dikali perkalian dengan kompleks konjugatnya sendiri ya, sehingga ini nilainya real. Tapi di sini bukan berarti bahwa ZI inner product antara ZI dengan state psi itu harus real ya, karena kenapa probabilitas itu real, karena dia dikalikan dengan konjugat dari bilangan itu sendiri yang bisa jadi kompleks, sehingga tidak menutup kemungkinan inner product dari ZI psi itu misalkan Z1 psi, atau Z2 psi atau Z3 psi itu bisa kompleks. Dan state psi kalau kita tuliskan dalam eigen state atau dalam basis LZ itu secara umum ya, untuk normalized state-nya bisa kita tuliskan seperti ini ya, dimana ini eksponen daripada I delta 1, ini adalah eksponen I delta 2, eksponen I delta 3, ini delta 1, delta 2, delta 3 itu sembarang ya. Ini kalau kita ukur probabilitas untuk mendapatkan Z1 itu akan menghasilkan nilai setengah ya, karena ini modulus square-nya adalah 1 ya. Eksponensial itu eksponensial kompleks itu modulusnya adalah 1, sehingga kita bisa tuliskan untuk general normalized state itu bentuknya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah faktor yang eksponensial ini dengan delta ini masih bilangan sembarang ya, itu relevan atau tidak ya. Nah, baik, coba kita lihat sekarang probabilitas untuk mendapatkan nilai Lx0 dari state ini ya, dimana kita tahu bahwa Lx0 ya, lambda 0 itu adalah eigen state mana tadi Lx0 ya, ini Lx0 ya, eigen state untuk Lx dengan lambda sama dengan 0 atau adalah X2 ya, X2 dengan seperakar 2 10 minus 1. Nah, kalau kita ukur probabilitas untuk Lx sama dengan 0 dari state tersebut, itu adalah modulus square dari inner product X2 dengan state psi. Nah, kita bisa tuliskan karena ini kita kerjakan dalam basis LZ, dan X2 kita tahu dia bentuknya dalam basis LZ ya. Ini tinggal kita ambil konjugat daripada cat X2 ini seperti ini ya, kita ambil catnya, lalu kita inner productkan dengan state psi ya, maka akan kita dapatkan
hasilnya adalah seper 2 kali akar 2 dikali ya eksponensial I delta 1 dikurang eksponensial I delta 3. Dan kalau kita ambil konjugatnya itu tinggal kita rubah tanda untuk I-nya menjadi minus, sehingga kalau kita kalikan ini ya kita dapatkan probabilitas untuk mengukur Lx ya dari state psi itu sama dengan 1/4 kali 1 dikurang cos delta 1 dikurang delta 3. Terlihat di sini mereka ternyata faktor eksponensial ini relevan untuk pengukuran dari probabilitas Lx sama dengan 0. Jadi tidak bisa kita abaikan. Hal ini karena ya scale factor, bukan scale factor, ini adalah faktor eksponensial ini itu berbeda-beda untuk masing-masing stage ya. Kalau nilai eksponensial nilai delta 1, delta 2 dan delta 3 itu sama, maka faktor eksponensial ini bisa menjadi boleh kita bisa tuliskan sebagai faktor keseluruhan ya, artinya bisa kita tarik keluar ya. Tapi karena delta 1, delta 2, delta 3 masih sembarang, itu tidak bisa kita abaikan ya, sehingga mereka faktor eksponensial ini untuk masing-masing basis ya. Baik, mungkin ini saja contoh yang bisa saya bahas ya untuk sebagai latihan untuk lebih memahami apa itu pengukuran ya, apa itu nilai ekspektasi, nilai uncertainty ya, atau nilai ketidakpastian dari sebuah operator. Baiklah, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Bila ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah video ini. Bila rekan-rekan suka video ini, silahkan klik tombol like. Dan bila ingin mendapatkan update video-video terbaru, silahkan subscribe di channel Gayax. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.